juga. Sehingga teman-teman dari YTM mereka berhasil lolos masuk hingga ke grand final malam ini. Kita langsung mulai untuk draft pick di match pertama. Tentunya ke arah teman-teman dari Kapal Selam Palembang. Seperti yang kita udah lihat ya di babak semifinal dengan draft pick yang mereka mainkan, mungkin ada hero-hero support sebagai perwamer pasukan dari Kapal Selam, di mana seorang Sloth yang sempat juga menggunakan Matilda di babak semifinal. Dan bahkan juga itu dua babak mungkin menariknya juga ada Chica yang sempat diamankan. Tapi kalau kita lihat draft pick teman-teman dari YTM sepertinya lebih mengarah ke arah hero-hero momen nih dengan draft pick yang mereka amankan di dua babak. Tentunya dengan adanya juga Akai yang menjadi satu pilihan seorang Antarex. Tapi kali ini ternyata pasukan dari Kapal Selam di mana mereka menutup keberadaan Freya yang menjadi targeting prioritas band pertama yang dilakukan pasukan dari Kapal Selam. Ini udah ada Freya ya, mungkin emang kita berbicara soal Freya mobilitas yang cukup kuat di area laning bahkan late game, apalagi melakukan satu buah clear wave minion atau push. Itu bisa menjadi satu lini PR utama sehingga teman-teman dari Kapal Selam di mana mereka menutup keberadaan Freya menjadi targeting utama. Tapi ini kenapa nggak di band 10 ya? Padahal ini room tour loh. Nanti panitianya kasih tahu ya biar band 10. Lalu kita lanjut ke arah teman-teman dari YTM. Kali ini ada Ruby yang kembali di respect band ya, karena di babak semifinal tadi kita sempat melihat keberadaan seorang Zevi yang sempat MVP menggunakan Ruby. Wow, teman-teman dari YTM sepertinya mereka mengetahui sehingga membuat Ruby-nya kembali di respect band dan tidak diberi space terlepas di match pertama di grand final. Lalu kali ini ada Angela, tapi mungkin kalau kita lihat dari arah draft pick teman-teman dari Kapal Selam, maybe mungkin lebih ngarah ke arah Matilda kali lagi yang akan diamankan menjadi first pick pertama, atau mungkin pasukan dari YTM mereka akan melakukan respect band kembali dengan Matilda yang ditutup, atau mungkin Link yang akan kembali ditutup. Tapi kalau kita berbicara soal Link sebenarnya itu masih fleksibel ya, masih bisa untuk diimbangi ritme permainan, karena kalau Link masih bisa di counter dengan adanya Saber bisa saja ya, tapi Moskov ternyata yang menjadi targeting terakhir yang di ban pasukan dari tim YTM. Dan first pick kita langsung lihat ke arah teman-teman dari Kapal Selam Palembang, apakah mungkin Matilda yang akan menjadi first pick pertama atau mungkin Link? Slow. Seperti Matilda menjadi pilihan yang mungkin selagi ada ya boleh, tapi ada chip ternyata yang menjadi first pick kembali lagi di babak grand final slot dengan chipnya. Kita sempat melihat tadi ya dengan adanya juga di babak semifinal sebelumnya di mana seorang slot yang menggunakan chip juga kalian di grand final masih ternyata diamankan kembali, tapi Antarex tentunya dengan Link dan bahkan ada Terizla yang menjadi dua first pick pasukan dari YTM kembali diamankan. Lagi-lagi Antarex tidak melepaskan Link ya, Linknya masih mencoba untuk didapatkan kembali. Tapi kali ini ada perubahan draft pick yang diamankan dari seorang Munchkin dengan Terizla. Sepertinya Munchkinnya lebih mengarah ke arah hero-hero momen ya. Karena kalau kita lihat di babak semifinal tadi ada Arlot yang sempat diamankan, bahkan ada juga Pakuito. Tapi ternyata pasukan dari YTM mereka lebih memilih dengan hero-hero momen ya, karena ada chip. Sehingga mungkin Terizla menjadi satu pilihan yang baik untuk nge-counter seorang chip dengan satu portal yang akan diberikan di area pertempuran. Emang nih chipnya agak sedikit ganggu juga ya teman-teman ya, keberadaan keras course-nya, overtime-nya, bahkan itu overtime yang sebenarnya mengganggu di area team fight. Overtime yang bisa berpindah-pindah tempat kemana saja itu bisa nge-control ini map sebenarnya, apalagi melakukan laning, memegang laning jauh, sebenarnya chip ini cukup enak. Kita lihat cara pasukan dari Kapal Selam. Ada Herit dan ini menariknya dua hero yang sempat di patch kemarin sedang OP diamankan kembali teman-teman dari Kapal Selam. Bahkan ada Roger juga, tapi menariknya kayaknya Rogernya bakal marah karena jungler ya, karena Herit yang berhasil di-pick lebih awal, tapi Parsha dari seorang Lechiato lebih memilih untuk bermain high ground. Tapi kalau kita berbicara soal Parsha sebenarnya mungkin harus sebisa mungkin positioningnya lebih bagus
Terlebih lagi mungkin akan ada kombo-kombo antara penalty zone dan feeder eye strike dari seorang Munchkin di area pertempuran. Chip akan menjadi PR utama di area team fight. Last bin tentunya ke arah Arlot. Arlot yang kembali ditutup karena kita belum melihat adanya titik terang dari pasukan dari kapal selam ya. Mereka belum mengamankan XP laner dan mid lane. Tapi Harriet-nya masih bisa dibuat fleksibel sebenarnya ini antara mid dan gold lane. Jadi mungkin teman-teman dari GTM sepertinya mereka agak sedikit dibuat bingung juga ya karena belum adanya pelengkap pasukan dari kapal Palembang di babak pertama kali ini. Tapi dengan adanya Matilda kembali di ban dan bahkan ada Claude. Oke, ini Claude sebenarnya menjadi pilihan yang baik ya karena adanya chip, satu buah Dexternya itu bisa membantu pergerakan dia untuk sedikit lebih bermain hati-hati dan mungkin lebih bermain safety terlebih dahulu. Ini ada surprise pick yang menarik sebenarnya dari kapal selam Palembang ya. Wah ini ada Balerik, ini surprise pick banget sih sebenarnya karena kita masih nebak-nebak nih apakah ini bakal akan turun ke arah XP atau ke arah Roam ya. Kita melihat draft pick pasukan dari kapal selam. Match pertama yang menarik sebenarnya dengan surprise pick yang diberikan teman-teman dari kapal selam di early. Kita belum mengetahui kira-kira chip kah yang akan jadi roamer kali ini atau mungkin Baleri kah yang akan jadi roamer. Ini masih dibuat agak sedikit bimbang ya guys ya dengan adanya surprise pick yang diamankan pasukan dari kapal selam Palembang. Waduh, itu kan ke Bennett guys. Kayak aku nggak bisa sebut nama timnya guys, nama timnya sebelah. Kita pakai tim merah, tim biru ya. Liveku ke ini, ke apa? Liveku langsung ditegur sama TikTok, wah. Padahal aku udah singkat namanya. Waduh, kita pakai tim merah, tim biru ya guys ya. Sorry. Namanya agak ini. Gak apa-apa ya guys ya, kita tim merah tim biru ya teman-teman. Soalnya TikTok ini rada sensitif coy. Tadi lihat sendiri notifnya. Yo, kita langsung mulai di grand final turnamen Rekate dengan best of 3. Wow, ini kita sudah melihat keberadaan chip roamer ternyata. Menariknya dengan surprise pick yang diamankan teman-teman dari tim biru. Dimana kalian dengan Balerik XP. Ini benar-benar menjadi salah satu hal baru yang diberikan teman-teman dari kapal selam Palembang ya. Dimana mereka lebih mengarah dengan hal baru surprise pick yang mereka berikan di match pertama. Membuat seorang Munchkin sepertinya dengan Revenge Strike-nya kembali melakukan satu buah clear wave minion terlebih dahulu. Early game, tentunya area invasive jungle akan menjadi targeting seorang Antarex terlebih dahulu, sama halnya seorang Chill. Mungkin akan lebih memprioritaskan satu buah invasive jungle terlebih dahulu. Area mid lane menjadi targeting utama seorang Visper dengan satu buah Guardians Barrier yang akan menjadi targeting, tapi Curse of Crow kembali diberikan. Flicker yang kembali harus dilepaskan di early game. Visper ini menarik banget ya dengan agresivitas permainan yang diberikan teman-teman dari kapal selam, membuat teman-teman pasukan dari tim merah mereka harus membuat satu defensif di early game. Tapi ini masih di early game, masih bisa diimbangi dan bahkan mungkin masih bisa dikejar satu gold atau mungkin level yang tertinggal. Tapi Lechiato kembali membuka satu buah Curse of Crow-nya, dimana keberadaan seorang Chill yang mencoba untuk mendapatkan satu buah popokan damage. Oke. Pergerakan mulai diberikan di area outer top lane, masih ada Guardians Barrier dilepaskan, tapi first blood di area yang berbeda, dimana pasukan dari kapal selam berhasil mendapatkan satu poin kill mereka di early. Ini menarik banget ya dengan early point kill yang didapatkan pasukan dari kapal selam dengan 5.451 gold yang diperoleh, menjadi keuntungan besar sebenarnya untuk yang mereka dapatkan seorang Antarex yang tertag, dan ini menjadi kerugian besar.
mungkin seorang Chill akan lebih cepat untuk melakukan satu poin pasif jungle dengan 1200 gold yang berhasil diperoleh lebih dulu. Ini perbedaan yang cukup sedikit balance, masih bisa untuk diimbangi. Perfect Turtle pertama menjadi setup yang dilakukan kedua tim kali ini, tapi Retribution from Antarex kembali berhasil mendapatkan momen turtle-nya. Satu buah penalty zone kembali dibuka, tim fight kembali terjadi, 1 per 1 tumbang, dimana seorang Slot yang kembali harus terelimination, tapi dimana pergerakan dari seorang Chill yang mencoba untuk masuk dengan feeder ice strike, ada blazing duet kembali dibuka di area tim fight. Ini terlalu berbahaya dengan momen yang didapatkan langsung oleh teman-teman pasukan dari kapal selam ya, dimana keberadaan seorang Chill dan Ziv yang berusaha untuk langsung masuk mengejar satu rekan tim. Perbandingan pertukaran kill yang diberikan di early di menit 1 cukup mahal sebenarnya. Pergerakan yang diberikan pasukan dari YTM sendiri, dimana seorang Antarex sempat mendapatkan perfect turtle pertama dengan the power of retribution ya. Lalu dia juga tentunya berhasil mendapatkan 1 poin kill oleh rekan-rekan timnya yang nge-cover, nge-backup di area backline. Ini menjadi kerugian besar untuk pasukan dari kapal selam Palembang sendiri di area pertempuran. Di menit 3 dengan 1 buah Cruise of Crow, feeder ice strike. Wow, Lechiato kembali membuka momennya di area mid lane. Lisky menjadi 1 inisiasi pertama yang ter-takedown. Guardians Barrier kembali dibuka, tapi kali ini ada Will Charge yang kembali dilepaskan di area mid lane, di mana pergerakan dari tim-tim dari pasukan dari kapal selam mereka mendapatkan momen inisiasi kembali pertama. Antarex kembali masuk, mencoba untuk membuka 1 buah TP Obelisk ya, berhasil membuat seorang Chill terelimination. Coveran yang menarik, tapi ada 1 buah penalty zone dari seorang Lisky. Mencoba untuk memberikan 1 IMU-nya, pertukaran 1:2 dilakukan di area mid lane. Dan ini menurutku agak cukup mahal sebenarnya. Pertukaran diberikan pasukan dari YTM sendiri, mereka berhasil membuat seorang Chill dan Ziv tertaken, walaupun Antarex agak sedikit sulit tadi dengan low yang diberikan. Lisky dengan IMU-nya membuat keberadaan seorang Antarex tertaken. Perfect turtle kedua, keberadaannya berada di area outer turret soul plane. Slot yang kembali mencoba untuk membuka 1 buah overtime-nya, tapi oh no, ada blazing duet from RS kembali dibuka di area team fight. Flicker harus kembali dilepaskan, terlalu berbahaya. Ada Guardians Barrier kembali dilepaskan, tapi masih bisa melakukan 1 buah bullying time-nya, malah menukarkan nyawa keberadaan seorang Visper di area pertempuran. Tapi Antarex mencoba untuk connect di area backline, bahkan dengan double kill-nya membuat pasukan dari kapal selam Palembang ter-takedown di area pertempuran. Ini menjadi kerugian besar sebenarnya untuk teman-teman pasukan dari kapal selam Palembang sendiri, membuat Antarex akan cukup unggul di area sisi turtle pastinya, membuat tidak ada kesempatan dari seorang Chill untuk mendapatkan momennya kembali. Lagi-lagi area impasif jungle masih menjadi targeting seorang Chill Uchiha, walaupun kita ketahui di babak pertama dengan 15.000 gold yang diperoleh pasukan dari YTM sendiri. Ini perbedaan yang cukup jauh lah mereka berikan di early game, bahkan dengan 2 perfect turtle yang berhasil mereka dapatkan kan ini. Area purple buff kembali masih menjadi targeting seorang Antarex, tapi slow dengan overtime ya. Ada 1 Cruise of Crow mencoba untuk ditahan dari seorang Lechiato di area pertempuran. Pertempuran yang kembali harus direset, dimana ada pergerakan dari seorang Sloth kembali mencoba untuk memberikan 1 buah Crush of Course-nya di area pertempuran dengan Will Charge yang kembali dilepaskan. 1 portal kembali dibuka, ada Flicker yang sepertinya menjadi targeting utama, tapi teman-teman dari kapal selam mereka mencoba untuk menahan adanya pertempuran terlebih dahulu. Konsil kembali dibuka. Oke, Visper masih mencoba untuk menargeting. Lisky sudah memegang kendali dengan IMU, ada feeder ice strike yang sepertinya mulai menjadi target yang utama terlebih dahulu. Tapi di area lini bottom lane dengan feeder ice strike kembali dibuka dari seorang Lechiato. Pergerakan dari seorang Zip yang berhasil mengetak dan 1 rekan tim pasukan dari tim merah. Wow, double kill from Lisky dibalas double kill dari seorang Antarex. Perbandingan 3:2 dilakukan, tapi area bottom lane dengan inner turret yang menjadi targeting seorang Antarex mencoba untuk mendapatkan objektivitasnya terlebih dahulu. Pertukaran yang mahal diberikan pasukan dari YTM sendiri. Mereka mencoba untuk mendapatkan 3 sekaligus di area pertempuran, tapi inner turret juga menjadi targeting utama. Ada Feeder of Heaven menjadi item berikutnya yang diamankan seorang Saster Uchiha. Wow, ini udah ada 1 Sky Piercer juga diamankan seorang Chill Uchiha. Mungkin ini on the way War X yang mencoba untuk didapatkan, tapi menariknya ada 2 item pertama yang berhasil diamankan seorang Antarex, di mana Sky Piercer dan bahkan ada Berserker Fury. Antarex lebih bermain ke arah Lasit ya,
dengan adanya 2 item yang berhasil diamankan terlebih dahulu. Bahkan perfect turtle, tapi ada satu buah momen diberikan di area bot supply dengan feeder rise strike. Pasukan dari YTM mereka mencoba untuk all in di area bottom lane. Satu feeder rise strike kembali dibalas, tapi penalty zone kembali dibuka. Melihat pergerakan pertempuran terjadi di area bottom lane dengan double kill from Chill mencoba untuk mendapatkan nyawanya, tapi kembali Antarix tertagden di mana triple kill dari seorang Chillnya. Oh no, Chill mencoba untuk mendapatkan momen ada flicker yang berhasil dibuka kembali dari seorang Munchkin. Munchkin masih bisa melakukan boying time, dan bahkan seorang Eres kembali mendapatkan satu double killnya, dimana seorang Saster kembali mencoba untuk masuk. Eres terjebak dan perangkat di badan pertempuran membuat keberadaan seorang Saster berhasil mendapatkan momen poin killnya kembali, memulangkan satu rekan tim teman-teman dari YTM di area bottom lane-nya. Tapi emang damage item efek dari Skypiercer ini membuat seorang Chill bahkan tuh sekali cakar Antares tertagden. Ada konsil seperti dari backline Uchiha masih mencoba untuk melakukan satu buah survive, tapi lagi-lagi dengan satu penalty zone. Saster berada di area team fight sendirian, dimana satu tapas Obelisk berikan langsung dari seorang Antarex kembali mencoba untuk masuk, tapi ini berencana terlalu berbahaya sekali untuk membuka satu momen, tidak ada coveran sama sekali, membuat Antarex tertagden. Bahkan teman-teman pasukan dari YTM sendiri mereka harus kehilangan satu rekan tim. Satu buah Guardians beres dengan Will Charge kembali dibuka, pertempuran kembali terjadi. Saster menjadi garda terdepan di area depan sana mencoba untuk mendapatkan nyawa dari seorang Antarex, dan bahkan ada Leci yang kembali menjadi targeting utama. Kita mengetahui emang Slot di sini yang membuka satu Will Charge-nya dengan overtime-nya menggagalkan pergerakan teman-teman dari YTM untuk mendapatkan momennya dengan perfect lord yang tentunya akan menjadi keunggulan besar pasukan dari kapal selam Palembang di babak pertama. Eres yang mau gak mau mencoba untuk menjalankan lane hijau terlebih dahulu, memegang lane hijaunya terlebih dahulu, tapi Lord yang berada di reaktor Taris Oplin menuju masuk ke area base turret pasukan dari YTM sendiri. Feeder Eye Strike dari seorang Lechia atau mencoba untuk lebih bermain cepat untuk melakukan clear wave minionnya, sehingga wave minion akan sedikit terdelay menuju masuk ke area ultra turret base-nya. Kita lanjut kembali dengan adanya satu buah item defensive magic yang kembali diamankan seorang Munchkin. Mungkin lebih respect dengan damage magic yang diberikan pasukan dari teman-teman dari kapal selam Palembang, ya, dimana ada dua damage magic dari Saster dan Liski, sehingga Athena pun kembali menjadi momen respect yang diberikan seorang Munchkin kali ini. Tapi kalau kita lihat ke arah seorang Eres dengan dua item Diamond Hunter Sword, tapi seperti ada pertempuran terjadi di area yang berbeda, dimana Eres dengan satu buah Blazing Duet masih mencoba untuk mendapatkan momennya, tapi ada area backline yang kembali ditutup. Perjalanan seorang Eres terelimination dengan keberadaan seorang Slot. Satu buah Crash Course-nya membuat Eres lagi-lagi harus tertarik, dan dengan inner turret menjadi targeting utama dengan Lord yang berjalan masuk. Sebenarnya ini dengan Lord yang berhasil diamankan di babak pertama, di mana Lord pertama yang berhasil diamankan pasukan dari kapal selam Palembang. Slot mencoba untuk memberikan satu booming time-nya yang mengganggu pergerakan teman-teman pasukan dari YTM sendiri, tapi ada satu buah Will Charge-nya satu persatu mulai masuk kembali ke area portal. Bahkan kita melihat adanya satu feeder Rise Strike kembali dibuka. Lord dengan flicker yang kembali didapatkan, tapi Zaki, ini terlalu berbahaya. Permainan boleh diberikan langsung, pertempuran kembali terjadi. Satu persatu mulai tumbang dengan double kill kembali didapatkan. TP11 kembali sempat diberikan, tapi sebisa mungkin menjadi garda terdepan. Flicker kembali dibuka, tapi terlalu berbahaya. Ada satu blazing duet from Ares kembali mencoba untuk mendapatkan memang blazing duetnya. Pas satu persatu mulai tumbang, perbandingan 3 tukar 2 dilakukan di area pertempuran dengan momen Will Charge yang dilepaskan dari seorang Slot di area pertempuran. Pertempuran ini kembali harus di-reset, walaupun kita mengetahui emang mereka sama-sama kehilangan beberapa rekan tim dari pertempuran, tapi ini menguntungkan pasukan dari YTM sendiri. Mereka berhasil menumbangkan bahkan 3 rekan tim, dan ada sedikit ruang untuk melakukan satu buah defensif terlebih dahulu di area base turret. Pertempuran yang kembali harus di-reset, di mana pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mendapatkan momen yang kembali, mencoba untuk membalikan satu momen. Satu Guardians beres kembali dibuka. Mungkin teman-teman pasukan dari YTM sendiri lebih komit ke arah inner turret, tapi feeder Rise Strike kembali dibuka dan flicker harus kembali didapatkan, tapi ini terlalu berbahaya sekali pergerakan yang mulai diberikan di area midland. Pertukaran 1-1 dilakukan. Antarex masih mencoba untuk mendapatkan momen yang kembali melakukan booming time, tapi Slot masuk dengan flickernya. Antarex terjebak dan bahkan dia harus terelimination. Kehilangan 2 rekan tim dari pertempuran menyulitkan pasukan dari YTM untuk mengimbangi adanya ritme tempo permainan yang diberikan teman-teman dari YTM di area pertempuran. Saster pun akan lebih memprioritaskan satu buah Lord kembali diamankan lagi.
Wow, kali ini Lord yang mulai kembali di setup, di mana pasukan dari YTM sendiri mereka mencoba untuk kehilangan momennya lagi kembali. Retribution kembali berhasil mendapatkan pasukan dari Kapal Selam, tapi ada Blazing Duet from Eris. Oke, Vispar kembali mencoba untuk membuka momennya, tapi tidak ada follow up damage dari rekan-rekan tim. Itu kerugian besar sebenarnya dengan momen satu buah Guardians Barrier from Vispar. Itu tidak memberikan hasil yang cukup baik dengan momen yang dia berikan di area backline. Teman-temannya tidak connect dan itu menjadi kerugian besar. Lord yang berhasil didapatkan Kapal Selam Palembang ini menjadi satu momen kembali dilakukan defensif, kembali harus diberikan kali ini di menit 12 oleh pasukan dari YTM sendiri. Wow, ini pergerakan permainan mulai diberikan. Antarex masih memerlukan satu buah purple buff terlebih dahulu. Zivi kembali mencoba untuk menasuk, mengganggu pergerakan seorang Antarex yang mencoba untuk mendapatkan area purple buffnya. Tapi seperti ada terjadi pertempuran di area bottom lane dengan satu buah wheel charge kembali dilepaskan. Oh no, slot kembali ter-tag down, tapi pergerakan mulai diberikan. Pertempuran terjadi dengan penalty zone. Kembali dibuka dari seorang Munchkin. Tapi Sables kembali diberikan, tapi terlalu berbahaya. Munchkin menahan damage pasukan dari Kapal Selam Palembang. Ada Blazing Duet kembali dilepaskan dari seorang Eras. Eras kembali masuk dan double killnya berhasil menumbangkan seorang Saster, terelimination kembali. Lagi-lagi pertukaran 2-3 dilakukan di area pertempuran. Antarex mencoba untuk melakukan survive-nya lagi kembali. Bahkan lagi-lagi kita melihat pergerakan dari seorang Antarex yang mencoba untuk tidak diberikan kesempatan berbalik pulang kembali. Tapi di mana pasukan dari Kapal Selam Palembang, emang ini menarik banget ya dengan momentum yang diberikan dari seorang slot mencoba untuk mendapatkan momennya, sehingga mungkin masih bisa lah untuk diimbangi, bahkan masih bisa untuk di defensif kembali. Pergerakan yang kembali harus di reset. Kita ketahui ini di menit 13, sama-sama memegang high ground. Ada Lechiato juga di late game. Bahkan kita sudah melihat dengan item yang diamankan. Menariknya kali ini adalah Lightning. Bahkan ada Divine Glaive kembali didapatkan. Dengan sisi high ground dipegang kedua tim, kali ini mereka sama-sama cukup unggul sebenarnya dari sisi high ground. Sehingga pasukan dari Kapal Selam juga mereka jangan sampai gegabah keberadaan dari seorang slot yang membuka satu wheel charge-nya di area pertempuran. Sebisa mungkin dia harus mendapatkan satu timing yang pas untuk membuka adanya momen pertempuran. Jangan sampai salah mengambil langkah sehingga Eres mendapatkan momen Blazing Duet-nya, dan itu menggagalkan momen yang mereka mencoba untuk buka atau mereka mencoba untuk bentuk di area pertempuran. Oh, ini sepertinya mereka menahan momen ya, karena ada Lord ketiga yang akan menjadi targeting utama kembali. Dan bahkan teman-teman pasukan dari Antarex, teman-temannya Antarex mencoba untuk menjalankan laning jauh terlebih dahulu. Karena kita mengetahui Lord berada di area top lane, Chill sudah pasti akan memprioritaskan Lord terlebih dahulu. Ada pengalihan isu mulai dilakukan. Antarex sudah connect. Dia mencoba untuk mendapatkan momennya, tapi ada feeder race track. Lechiato, what are you doing right now? Terlalu berbahaya sekali membuka satu feeder race tracknya di area pertempuran. Pertempuran terjadi di dua arah. Oh no, Eras terjebak dengan satu double kill diberikan dari seorang Saster. Uchiha kembali mencoba untuk masuk, dan lagi-lagi kita melihat pergerakan pasukan dari Kapal Selam. Mereka mencoba untuk menargeting utama, dan bahkan kali ini kita melihat adanya killing spree from Chill-nya berhasil menumbangkan 4 rekan tim. Vesper tidak akan pernah bisa untuk ngedefense para ultra turret base-nya, karena kita mengetahui Kapal Selam Palembang mereka bermain agresivitas dengan surprise pick yang mereka berikan adanya XP. Wow, ada XP itu ya guys, Balerik, dan membuat pasukan dari Kapal Selam Palembang berhasil mendapatkan 1 poin kemenangan mereka di babak pertama. Oke, kita langsung lihat di MVP kita kali ini ada Munchkin. Sorry guys, kebalik. Ada Saster Uchiha. Dimana kali ini ya 9,1 KDA berhasil memperoleh kemenangan mutlak mereka di babak